Betul, ini seperti kisah seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang kini gencar membagikan kisah dan juga pengalamannya lepas dari jerat gangguan kejiwaan setelah menjalani perawatan, bayangkan, di rumah sakit jiwa. Nah, ia dan kita semua juga harusnya sama-sama kompak menyuarakan gangguan mental ini bukan aib. Kenapa? Karena ternyata 1 dari 10 orang Indonesia mengalami gangguan mental ini, gangguan kejiwaan ini. Bahkan di Jakarta yang very stressful dan begitu banyak tekanan, 1 dari 3 warganya mengalami gangguan kejiwaan. Kita lihat kisahnya. Inliners, kalau biasanya seseorang yang pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa menganggap prosesnya sebagai aib yang memalukan dan menyembunyikannya rapat-rapat, lain halnya dengan keputusan yang diambil Yovania Ashifa Jami, mahasiswi vokasi Universitas Indonesia yang dikenal aktif berorganisasi. Bahkan Yova cukup rajin mengunggah berbagai konten di akun TikTok miliknya, @rsjsurvivor. Ia kerap berbagi cerita dan pengalaman saat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama 3 minggu di tahun 2018 silam. Yova mengalami gejala depresi sejak SD pasca perceraian ayah ibunya. Depresinya semakin parah karena mengalami bullying atau perundungan. Gejala stresnya itu dari aku SD, terus dari aku SMP, karena SD aku ngalamin perceraian orang tua, aku jadi korban perceraian orang tua, terus SMP aku jadi korban pembulian, aku dibully sama satu angkatan, itu udah nunjukin gejala-gejala stres kayak tiba-tiba badan sakit tapi nggak ada alasan, kayak muntah-muntah tapi nggak ada alasan. Lalu apa ya yang dirasakan Yova saat itu? Ternyata Yova tidak lagi mampu mengenali diri sendiri, sering menyebut dirinya dengan nama yang berbeda dan berhalusinasi. Mirisnya, Yova sempat mendapatkan pengobatan alternatif yang semakin memperparah kondisinya. Aku benar-benar dikasih treatment yang benar-benar nggak manusiawi lah. Tanganku diborgol, ini masih ada bekasnya sampai sekarang. Tangannya diborgol pakai borgol besi karena alasannya katanya aku nggak bisa diem karena aku selalu menyakiti diri aku sendiri. Beruntung sang ibu segera menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Barulah Yova mengalami progres yang positif. Awalnya ia didiagnosa mengalami skizofrenia, tapi belakangan lebih condong pada bipolar. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan munculnya aneka gangguan kejiwaan, terutama di kalangan anak muda ya Inliners? Nah, ketika mereka nggak siap, tidak punya kesiapan atau belum punya bagaimana aku harus regulasi emosinya juga, bagaimana penanganan atau manajemen stres dalam dirinya masih kurang, dan kita melihat banyak netizen di sana yang memberikan makian, memberikan cemoohan, ejekan, atau bahkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, dan itu dilakukan atau diterima begitu sering dan berulang, itu bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Tapi jangan juga kita ngawur melakukan diagnosa sendiri. Bila rasa sedih tidak lagi bisa kita redam, mudah tersinggung, nafsu makan menurun, malas berlebihan dan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup selama lebih dari 2 minggu, segeralah minta bantuan profesional Inliners. Satu lagi ya, tetap semangat mencari pengobatan. Stop memandang rendah ODGJ, karena orang dengan gangguan jiwa namanya juga orang, depannya orang, itu sama aja seperti kita, tapi mereka memang punya sesuatu kelebihan yang berbeda, yaitu gangguan jiwa, dan itu bukan hal yang harus bikin kalian jadi memandang remeh orang dengan gangguan jiwa. Wah, kita harus ekstra waspada nih Inliners, karena WHO mencatat setiap 40 detik ada 1 orang di dunia yang tewas bunuh diri. 79% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, di Indonesia, rata-rata setiap hari ada 5 orang tewas karena bunuh diri, yang kebanyakan datang dari kalangan usia produktif 15 sampai 29 tahun. Wah, bener-bener nggak boleh kita sepelekan nih Inliners. Saya yakin ya tingkat stres kemudian kejadian di masa lampau itu juga bisa menjadikan kita depresi, ada gangguan atau masalah dalam kesehatan mental kita. Dan saya yakin nih, saya juga ngalamin banget tuh. Jadi
kalau saya tuh tipikalnya adalah nggak bisa ngobrol sama orang, nggak Oke, bisa kamu memendam curhat. sendiri Jadi gitu ya? akhirnya memendam atau bahkan kalau dulu lebih banyak nulis. Kalau sekarang udah nggak Oke. sempat untuk nulis di curhat-curhat di diary-diary itu ya. Terus kayaknya ada pengaruhnya tuh terhadap kok kayaknya memori saya agak turun ya. Maksudnya saya banyak sekali kehilangan memori-memori masa lalu yang akhirnya sekarang juga berpengaruh gitu. Di sini cocok banget sih, ini dari beberapa ahli yang aku wawancara, kebetulan aku bikin kayak thread gitu, kayak Instagram feed yang panjang soal mental health, judulnya Rory Talks. Aku fokus ngebahas soal mental health. Di situ dikatakan bahwa ternyata ketika kita 8-12 bulan mengalami depresi, terjadi pencuitan otak dan kita akan kehilangan sebagian memori kita. Kemudian depresi mengakibatkan bagian amigdala otak membengkak sehingga mengakibatkan perubahan hormon, gangguan tidur. Kemudian yang terakhir adalah depresi juga menyebabkan otak kekurangan oksigen atau disebut hipoksia sehingga sel-sel otak perlahan akan mati dan merusak fungsi penyimpanan memori, pengaturan mood dan juga kemampuan untuk belajar. Artinya kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik. Ya. Ada gangguannya, ada penyakitnya, ada tantangannya. Sehingga kalau kesehatan mental terganggu pasti nanti ke memori, ke mood, ke kemampuan belajar, ke kemampuan kita untuk make sense of things gitu. Jadi memang benar-benar ini harus bisa diobati ya, kemudian dengan orang yang benar-benar Diatur, ahli betul, gitu ya, yang betul. profesional. Tapi nanti kita akan ada kok informasi gimana sih cara kita untuk mengurangi depresi. Yap. ya